Takut tambah dewasa. Kayaknya semakin makin deh. Makin. Masih enjoy aja gitu sama penderitaannya. Halo semuanya, kenalin diri masing-masing dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Adri, umurnya 18 tahun. Halo, perkenalin nama saya Anggi, umurnya 19 tahun. Oke, halo, aku Bagus, umurnya 18 tahun. Hai, aku Dira, 18 tahun. Perkenalkan saya Miskoro Fatir Ramadan, bisa dipanggil Miskoro, 20 tahun. Perkenalkan nama saya Lukia Kristiawan Sakti, 19 tahun. Perkenalkan nama saya Iren Gracia, umur 19. Perkenalkan nama saya Diana, saya umur 19 tahun ini. Aku Rafli, umurku 20. Nama aku Putri, umurku 20. Namaku Filza, umur 19 jalan 20. Nama aku Dian, umurnya 20. Halo, aku Andini, umur 20 tahun. Pernah? Pernah. Biasanya taunya dari TikTok, terus Instagram. Pernah banget. Aku dengar itu dari media sosial sih. Kayak pernah dengar tapi kurang tahu gitu. Kayak pencarian jati diri. Mungkin ini ya masalah-masalah yang dihadapi remaja akhir dewasa awal seperti umur-umur kita ini, mengenai tentang permasalahan-permasalahan baik dari segi mental maupun dari segi lingkungan. Jadi kayak kita banyak hal-hal yang di-overthinkingin di masa-masa yang umur segini sih. Menurut aku itu quarter life crisis mungkin kayak masa-masa sulitnya kita, kayak kita ini kedepannya mau gimana gitu. Oke, baik teman-teman, quarter life crisis merupakan suatu kondisi di mana terjadi pada seseorang usia remaja akhir sampai menuju dewasa awal yang sedang mencari jati dirinya dan tujuan hidup untuk masa depannya. Jujur ya, kalau usia-usia kayak gini tuh takut tambah dewasa. Takut kecewa gitu. Bener banget. Takut untuk ngambil keputusan yang ujung-ujungnya kecewa karena mungkin faktor ekspektasi atau hal apapun itu. Ya sih, yang jelas overthinking juga, terus burnout gara-gara banyak tugas, mungkin ya kan juga ngerasain tuh sih. Kayak lagu itu paling takut jadi dewasa. Soalnya kayak makin kerasa sih, makin berat juga tanggung jawabnya. Salah satunya sering overthinking sih. Jadi kayak perlu ekspektasi dari orang tua atau lingkungan gitu. Aduh, kalau aku pribadi kayak agak resah gitu sih. Lebih ke takut sih, soalnya kan dewasa itu nggak semudah yang kita pikirin juga, nggak seenak yang kita pikirin juga. Kadang ngalamin bingung gitu ya. Jelas sih lingkungan sih kalau menurut aku. Pertemanan mungkin atau keluarga juga bisa. Perkuliahan sama pertemanan gitu ya. Menurut aku faktor lingkungan itu pengaruh sih, soalnya kalau kita lingkungannya dukung kita buat produktif gitu, pasti kita juga ikut produktif. Sama sih, soalnya kan lingkungan itu kan sangat berpengaruh sama kita, apalagi kita itu seumpama kita juga mudah terpengaruh juga kan. Lebih lingkungan itu sangat mempengaruhi aku untuk gimana ngambil keputusan, gimana aku bersikap. Faktor diri aku sendiri ya, kayak aku anaknya yang mudian, jadi kayak kembali lagi sama diri aku, sama mood aku. Jadi selain lingkungan, sama diri aku sendiri sih. Gimana? Kalau menurut aku lingkungan juga, tapi dari diri aku sendiri juga sih. Mungkin ya itu sih, cari teman-teman yang sama cemasnya, bisa sharing gitu. Ini ya sholat ya, mendekatkan diri dengan yang maha kuasa. Ya cari kesibukan aja sih. Kalau aku pribadi biasanya healing sih, entah mungkin jalan-jalan doang atau kesadaran tidur gitu. Aku sih paling ya tidur, jalan-jalan sih paling. Untuk meminimalisir rasa takut itu ya, jadi aku biasanya nikmatin hidup gitu, kayak enjoy the journey not the result. Jadi make it flow aja lah. Takdir Tuhan ya jalannya aja. Kalau untuk saat ini aku milih buat menyibukkan diri di organisasi. Sempar nggak? Kalau buat aku sendiri, kalau untuk uang, biasanya kalau misalnya habis dikirimin sama ortu. Mungkin iya. Menurut saya sendiri sih berpengaruh.
sangat mempengaruhi ya. Kita kan semakin gede semakin tahu apa kebutuhan kita. Ngaruh sih, Pengaruh. Uang penting ya. Jadi kuliah ini apa-apa udah uang ya. Kalau udah besar terus minta orang tua kayak gimana gitu. Jadi ya masih mikir-mikir ke depannya itu cari uang gimana gitu mungkin. Kayaknya semakin makin deh. Ya Anggi, Iya sih benar kata Adri tadi ya, semakin makin soalnya kan mendekati UAS juga ya, tentunya banyak tugas, habis itu ada rapat juga dikejar-kejar. sama juga. Overthinking ya tiap malam mikirin ini mikirin itu, apalagi ya sudah semakin naik ya semesternya. Sama aja sih sebenarnya. Masih enjoy aja gitu sama penderitaannya. Kalau dari aku sih membaik ya, karena menurutku cepat atau lama juga kita akan mengalami fase ini, jadi mungkin untuk di fase ini kita juga kan, kalau kita kecil kita kan juga pengen cepat dewasa. Ketika kita udah di sini kan harusnya kita udah nggak ada penyesalan untuk itu, jadi harusnya sih lebih membaik ya. Alhamdulillah kalau aku pribadi sih semakin membaik ya, karena mungkin waktu di rumah tuh aku ngerasain stres, cukup pernah ngerasain stres, rasa kesepian. Tapi ketika sekarang udah transisi offline, udah ketemu sama temen-temen, sama pengalaman baru, jadi lebih terminimalisir lah rasa stres itu. Mungkin alasannya yang pertama orang tua ya maksudnya. Jadi kalau kita di kuliah ini mikir main-main, jadi mikir orang tua udah kuliah mahal gitu. Ya so far karena beban orang tua juga ya, jadi kayak harus ada yang aku lakuin gitu selama di perkuliahan. Kalau dari aku kenapa saya bertahan sampai kali ini, mungkin karena ada tujuan yang belum aku capai ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada banyak tanggung jawab yang diberikan orang tua terhadap diriku sendiri maupun terhadap nantinya aku kayak gimana. Soalnya masih ada deadline, kalau misal fitsnya belum jadi nanti aku ditagih sama cutting. Tetap tenang aja sih menghadapi kehidupan, semangat. Buat menghadapi kehidupan tuh dijalanin aja ya. Saya tuh percaya kalau semuanya tuh pasti ada jalannya lah. Ya aku semangat aja ngejalanin hidup yang tentunya banyak banget buat prosesnya, turun menurun juga. Dunia itu kayak lebih luas daripada yang kamu pikirkan, nggak tentang itu aja sih. Jadi kayak apa ya, main aja, mudah gitu loh. Kamu salah satu ya nggak penting, saya orang lain cuma anggap itu angin lewat. Tetap semangat tentunya. Kalau sedih aja, nggak usah ditahan. Kalau mau nangis aja. Yang penting besoknya kita udah kembali kuat kayak gitu. Tetap bertahan udah. Oke, jadi intinya untuk teman-teman yang kurang lebih sepantaran sama aku yang sudah menginjak kepala 2, ya udah sih kayak kita let it flow aja, nikmatin hidup, jangan terlalu serius. Terus juga kita harus bisa apresiasi sama segala proses kita sekecil apapun itu. Dan kalau untuk kita bisa ketemu nih sama keberuntungan kita, ketika keberuntungan itu yang pengen didapat, kita harus bisa ketemu yang namanya kesempatan dan kesiapan gitu. Jadi kayak keberuntungan itu datang ketika kita siap, dan keberuntungan itu jangan kita tunggu tapi kita persiapkan. Ciri-ciri quarter life crisis: 1. Bingung dengan tujuan hidup. 2. Kesulitan mengambil keputusan. 3. Ada kurang motivasi. 4. Takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, untuk solusinya sendiri, kita membuat ada 4 juga. Yang pertama ada menerima keadaan dan self love. Kedua, tidak membandingkan diri. Ketiga, menjauhkan diri dari hal negatif. Dan terakhir, hiduplah di masa sekarang. Ayo kenali diri sejak dini.